Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Mengucap syukur pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Murka dan Hukuman Allah. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Yeremia 13 ayat 10 dan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Yeremia 13 ayat 10 dan ayat 14. Saya bacakan ayat yang ke-10. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Ayat yang ke-14, aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yeremia 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini berbicara tentang peringatan ya keras yang Allah berikan kepada bangsa Israel melalui dua gambaran atau dua simbol, yaitu ikat pinggang lenan dan juga buyung anggur. Dari dua gambaran atau dua simbol ini Allah ingin menyampaikan apa yang Allah akan lakukan dan apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Yeremia. Simbol ikat pinggang merupakan lambang ya kepemilikan dan kedekatan Allah dengan bangsa Israel. Ikat pinggang yang baru yang dituliskan di dalam ayat 1 sampai ayat 11 ini dalam perikop ikat pinggang yang menjadi lapuk. Ikat pinggang yang baru ini memperlihatkan kondisi bangsa Israel yang bersih, yang taat dan setia kepada Allah mulanya. Namun seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, ketika ikat pinggang ini dibiarkan, maka ternyata ikat pinggang ini menjadi lapuk, menjadi usang ya. Dan ikat pinggang yang lapuk ini menandakan kedegilan atau kejahatan hati dari bangsa Israel yang semakin hari semakin parah. Bangsa Israel yang terus-menerus membiarkan diri mereka hidup di dalam kejahatan dan kekerasan hati mereka yang tidak mau bertobat, yang tidak mau kembali kepada Allah. Ini yang digambarkan melalui ikat pinggang yang lapuk. Dan jika sebuah ikat pinggang sudah lapuk, sudah usang, sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, yang pasti akan dilakukan terhadap ikat pinggang tersebut adalah dibuang atau dihancurkan. Nah, inilah yang Allah katakan. Allah ingin melakukan hal ini kepada bangsa Israel di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Di sana Allah menyampaikan akan ada penghukuman ya yang diberikan kepada bangsa Israel karena mereka sudah menjadi bagaikan seperti ikat pinggang yang lapuk yang tidak dapat digunakan lagi selain harus dibuang dan dibinasakan. Dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14 kita dapat melihat simbol buyung anggur yang menggambarkan murka Allah yang sudah mencapai puncaknya. Kehidupan bangsa Israel yang sama seperti ikat pinggang lenan yang sudah lapuk dan tidak berguna ini membuat Allah begitu murka. Allah sangat marah. Dan melalui pesan dari Nabi Yeremia ini Allah ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel tentang kemurkaannya, tentang amarahnya yang menyala-nyala. Dan di sana dikatakan bahwa akan ada penghukuman yang Allah berikan tanpa pandang bulu, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun kepada bangsa Israel karena perbuatan mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengasih. Dia Allah yang panjang sabar, tetapi Allah kita pun adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Namun Allah kita Bapak Ibu yang pengasih dan panjang sabar ini pun dapat juga murka, dapat juga menunjukkan amarahnya. Contohnya yang bisa kita lihat di dalam kitab Yeremia 13 ini, bagaimana karena perbuatan bangsa Israel Allah murka dan Allah ingin memberikan penghukumannya bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa di mana Allah menunjukkan kemurkaannya dan penghukumannya bagi bangsa Israel ini, ada hal-hal yang harus kita ketahui dan pahami bersama. Yaitu yang pertama Bapak Ibu,
Allah tidak pernah bertindak sesuka hati atau sewenang-wenang. Allah memang murka, Allah pernah murka, Allah pernah menunjukkan amarahnya, dan Allah memberi hukuman ya kepada orang-orang yang tidak setia. Tetapi Allah melakukan semuanya itu bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Sebelum Allah murka dan akhirnya menghukum umatnya, Allah pasti sudah memberikan peringatan atau teguran terlebih dahulu. Kita bisa melihat dari kisah bangsa Israel, Allah mengutus begitu banyak nabi, hakim-hakim untuk mengingatkan bangsa Israel, untuk menegur bangsa Israel. Tetapi karena ketidaktaatan mereka, ya Allah murka dan Allah pun akhirnya menghukum bangsa Israel. Karena kasih dan kebesaran Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan juga, Allah bersedia mengingatkan bangsa Israel itu berulang-ulang, Bapak Ibu. Tidak hanya melalui perantaraan para nabi, tapi Allah pun kadang menyampaikan firman-Nya secara langsung dengan tanda-tanda yang luar biasa. Dan Allah tidak melakukannya 1-2 kali, tapi berulang kali. Karena Allah ingin bangsa Israel itu bertobat. Ya. Tetapi kita melihat jika bangsa Israel terus-menerus mengeraskan hati mereka, ya, dan tidak mau mengikuti peringatan Allah, maka disinilah Allah murka. Allah menunjukkan amarahnya dan Allah pun berhak untuk menghukum. Dan itu pun yang berlaku atas kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita lihat terlebih dahulu ayat firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi ketika Allah murka dan memberi hukuman kepada umat-umatnya ataupun kepada kita saat ini, tidak hanya kepada bangsa Israel di masa lampau, itu Allah tidak pernah melakukannya dengan semau-maunya. Allah tidak pernah murka, Allah tidak pernah menghukum umatnya dengan sesuka hatinya saja atau sewenang-wenang. Tetapi semua ada sebabnya dan ada pertimbangan yang tepat. Yaitu bahwa ketika umat Tuhan sudah diingatkan berulang kali tapi tidak mau bertobat, terus membiarkan diri hidup dalam kejahatan, barulah di situ Allah akan murka dan Allah berhak untuk memberikan penghukumannya. Ini yang perlu kita ketahui bersama tentang hukuman dan murka Allah. Bahwa Allah memang pengasih, tapi jika kita tidak mau bertobat meskipun sudah diingatkan berulang kali, Allah berhak untuk murka dan marah. Dan Dia bisa menunjukkan hukumannya, memberikan hukumannya bagi setiap umat Tuhan. Tapi semua Allah lakukan bukan tanpa alasan, tapi semua sesuai dengan pertimbangan yang tepat dan semua ada sebabnya. Dan Allah melakukan itu karena memang Dia yang berkuasa. Tapi sekali lagi kita juga mengingat ada saat-saat di mana Allah memberi kesempatan bagi umat-umatnya untuk bertobat. Oleh sebab itu kita mungkin saat ini bisa hidup di dalam kejahatan ya, karena kedegilan hati kita, karena ketidaktaatan kita. Tapi kali ini kita mau belajar bersama-sama. Allah memberikan kesempatan pula bagi kita untuk bertobat. Oleh sebab itu mari kita mau gunakan waktu itu, kesempatan itu untuk bertobat. Jangan sampai Allah murka, Allah marah kepada kita dan memberikan hukuman karena kita tidak mau taat, tidak mau bertobat. Ya. Kejahatan yang kita lakukan, ya namanya kita manusia tidak pernah luput dari yang namanya kejahatan dan kekurangan. Tapi kita harus cepat-cepat sadar dan harus cepat-cepat bertobat, berbalik kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang dapat kita ketahui bersama dan pahami bersama, ketika Allah marah, ketika Allah murka dan memberikan penghukuman, kita harus tahu bahwa Allah itu pun penuh dengan keadilan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Allah kita itu pengasih, Dia panjang sabar. Tetapi di balik sifat-sifat itu, Allah juga adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Allah memang mengasihi semua umat-umatnya tanpa memandang bulu atau membeda-bedakan. Tetapi Allah juga tidak memandang bulu ya atau membeda-bedakan untuk memberikan hukuman kepada siapa saja yang berbuat dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah. Nah, ini adalah keadilan Allah. Dia mengasihi. Tetapi jika kita tidak mau bertobat meskipun sudah diingatkan berkali-kali, di situ pun Allah harus berlaku adil. Dia harus menghukum, Dia harus murka kepada umat-umat yang tidak setia. Roma 2 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Secara jujur yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah berbicara tentang keadilan Allah tadi.
Keadilan Allah ini kita juga dapat lihat di dalam Roma 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Di sana firman Tuhan berkata, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa keadilan Allah, yaitu Allah akan memberikan segala hal yang terbaik dan kehidupan yang kekal kepada umat yang hidupnya baik dan benar di hadapan Allah. Dan Allah akan menunjukkan murkanya, akan memberikan penghukumannya kepada umat yang tidak taat kepada kebenaran Allah. Nah, inilah yang disebut dengan keadilan Allah. Dan ini yang perlu kita ketahui. Ya, ketika Allah murka, Allah menghukum kita, itu perbuatan Allah yang adil. Ya, Dia tidak membeda-bedakan. Karena ketika Allah marah, Allah murka, itu pasti karena ada sesuatu yang salah dari kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan. Kembali kita belajar, jika Allah murka, sekali lagi, jika Allah murka dan memberikan penghukuman, itu Allah lakukan bukan dengan sewenang-wenang atau sesuka hatinya, tetapi ada sebab yang kuat dan tentunya ada pertimbangan yang tepat juga. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dan juga Allah kita itu adil, Bapak Ibu, kita harus ketahui. Dia akan menyayangi umat-umat yang hidupnya benar di hadapannya. Tetapi Dia akan murka dan memberikan penghukuman jika kita terus hidup di dalam kesalahan dan tidak mau bertobat. Kiranya kita mau terus hidup di dalam perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, supaya Allah tidak murka atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan renungan 79 ini. Kiranya dapat menjadi kekuatan, berkat bagi setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kemurahan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang dapat kami pelajari. Tuhan, ajar kami Tuhan, sadarkan kami terus bahwa Engkau Allah yang adil. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa dan Engkau berhak untuk murka dan menunjukkan penghakiman-Mu, menunjukkan penghukuman-Mu bila kami tidak mau bertobat kepadamu. Dan saat ini kami memohon Tuhan supaya Engkau yang terus ingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran, supaya kami tidak membuat Engkau murka atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini hamba ingin berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Sade Magelang, supaya kehidupan kami semakin hari kami semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya negeri keluarga GPD Sade Magelang diberkati oleh Tuhan dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.